Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang saya hormati Mbak Ica, penyiar Radio Mardika FM, dan para pendengar setia Radio Mardika FM dimanapun berada. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar. Mohon izin pada kesempatan sore hari ini menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 pada hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2020 yang ada di Kota Blitar sampai dengan pukul 14.00 WIB, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 2.065 orang atau bertambah 21 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 52 orang atau tetap. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 19 orang atau tetap. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 33 orang atau tetap. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 207 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 200 orang atau tetap. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 5 orang atau tetap. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 4 orang atau tetap. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 4 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 3 orang atau tetap. Dan 12. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 2 orang atau tetap. Selanjutnya, saya sampaikan update data perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba, Kota Blitar, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. 2. Jumlah kumulatif PMI atau pekerja migran Indonesia dari awal hingga kini adalah 9 orang. 3. Jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. 4. Jumlah kumulatif pemudik atau pendatang dari awal hingga kini semuanya adalah 87 orang. 5. Jumlah kumulatif penghuni yang dipulangkan adalah dari awal hingga kini 16 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif penghuni selesai karantina dari awal hingga kini adalah 66 orang atau tetap. Dan 7. Jumlah kumulatif penghuni 7. Jumlah penghuni rumah karantina kesehatan pada hari ini adalah 14 orang. Terdiri dari 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Selanjutnya tentang perkembangan kasus COVID-19, ada 2 hal yang perlu kami sampaikan atau yang dapat kami sampaikan, yaitu yang pertama, 1 kasus konfirmasi dengan alamat Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, saat ini masih menjalani isolasi di Rumah Sakit Rujukan Kota Blitar. Hasil swab follow up ketiga sudah keluar dan hasilnya masih positif. Hari ini tanggal 2 Juni 2020 telah dilakukan pemeriksaan swab untuk follow up yang keempat, dan insya Allah besok dikirim ke Surabaya. Yang kedua adalah 1 kasus orang dalam pemantauan atau ODP pada tanggal 30 Mei tahun 2020 yang lalu. Seorang perempuan berusia 35 tahun di Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, masuk rumah sakit
rujukan tanggal 30 Mei tahun 2020 dan saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar sambil menunggu hasil pemeriksaan berikutnya. Sementara demikian Mbak Ica yang bisa kami sampaikan. Iya, Silakan. terima kasih sekali Dr. Muklis terkait dengan kasus konfirmasi satu kasus konfirmasi dari Kelurahan Tanjung Sari. Kalau boleh diinformasikan ini dia berapa lama ini Pak untuk isolasi di rumah sakit rujukan? Ya, 2 minggu. 1 bulan. Sudah 1 bulan ini ya. Dari awal di Kota Blitar. Sejak masuk Pak, Oh, di rumah sakit. sejak diketahui positif. 3 mingguan. 3 mingguan ya dok Iya. ya. Dan ini mengingat untuk hasil yang pertama, swab pertama masih positif, swab kedua positif, ketiga juga positif. Ini masih menunggu untuk hasil swabnya 4. Dan ini menjadi salah satu informasi penting untuk Sobat Mahardika bahwa kita harus benar-benar menjaga diri kita masing-masing, begitu ya dok ya? Iya, betul sekali. Jadi kalau virus corona ada di tubuh kita, seperti misalnya kasus konfirmasi Kelurahan Tanjung Sari ini, Betul. keluhan tidak ada, sakit tidak ada. OTG Namun, ya dok? Orang tanpa gejala ya dok? tadinya OTG, karena sudah ada konfirmasi, sudah diperiksa swab tenggorokan dan positif virus coronanya, bukan OTG lagi. Dia adalah orang yang menderita tapi tidak sakit. Dia menderita, jadi konfirmasi, statusnya confirm. Berarti saat ini dia memang kondisi sehat ya dok Sehat. ya? Tapi memang harus diisolasi karena hasil swabnya dia ini dari swab 1, 2, 3 masih positif begitu. Berarti ada virus corona di dalam tubuhnya, yaitu di tenggorokannya. Nah, itu sangat potensi menularkan kepada orang lain. Nah, jadi kalau dia sehat terus, ya, mungkin daya tahan tubuhnya bagus, tapi virus coronanya kok nggak keluar ya. Kok nggak meninggal. Betul, ini kok dilawan oleh sel pertahanan tubuhnya kok masih bandel. Betul. Ada apa ini? Ya mungkin hanya sementara Allah yang tahu ya. Kita belum bisa menelusuri hingga detail karena teknologinya. Dia berpotensi menularkan pada orang lain sehingga bisa membuat celaka orang lain. Orang-orang yang ada di sekitarnya terutama ya. Dok, ya. Tapi dia nggak salah loh ya, nggak salah. Siapa yang ingin mencelakakan orang lain? Betul. Dia nggak berkuasa terhadap itu. Dia nggak berkuasa atas ada virus corona di tubuhnya. Dia juga nggak bisa kalau dia bisa mengusir, dia ingin usir. Betul. Ya, kalau dia bisa membasmi, dia ingin basmi. Dan sampai saat ini belum terbasmi juga. Oleh karena itu kita siapapun harus hati-hati dan waspada jika ada peristiwa seperti ini dan kita tidak tahu. Ini kita tahu ada orang seperti ini sehingga diisolasi oleh tenaga kesehatan, medis, tenaga betul. profesional. Nah, yang berkeliaran Di luaran sana. yang berada di luar sana. Betul. Nah, itu bagaimana? Iya. Ini yang tanda tanya besar. Iya, karena pada kenyataannya dia dalam kondisi sehat, tetapi setelah di swab sampai dengan 3 kali Tetap positif. positifnya masih ada. Nah, sekali swab itu pun butuh waktu lama. Ya toh, gak setiap tempat pemeriksaan atau pelayanan kesehatan tuh bisa. Betul. Kemudian orang yang terkena ya penularan COVID lokal antar masyarakat di tempat tersebut atau transmisi lokal, kemudian orang yang berikutnya terkena, iya kalau sesehat dia. Kemudian kalau sakit, apalagi orang tua 65 tahun ke atas, mudah sekali menurun kondisinya kalau terkena COVID dan bisa celaka atau fatal. Kemudian orang dengan penyakit komorbid atau penyakit penyerta atau bawaan, diabetes mellitus, kencing manis, hipertensi, tekanan darah tinggi, ya, kemudian penyakit paru-paru, bisa TBC, bisa asma, ya, bisa penyakit paru-paru yang lain, ya, kemudian penyakit jantung, ya, penyakit pada jantung, penyakit pada hati, penyakit pada ginjal, kemudian penyakit karena penurunan daya tahan tubuh sehingga produksi sel-sel pertahanan tubuhnya lemah,
kelemahan pada produksi sel pertahanan tubuh. Itu kalau terkena coronavirus kayak seperti didorong aja ke tempat yang fatal. Demikian. Iya. Jadi harus hati-hati sekali. Oleh karena itulah ketika kita diberi badan yang sehat, harus hati-hati, waspada supaya tidak terkena virus. Kalau terkena virus, kita harus hati-hati terhadap diri kita. Kalau diri kita ternyata kuat, kita harus hati-hati terhadap orang lain. Kalau diri kita lemah, berarti harus hati-hati sama diri kita, ya hati-hati sama orang lain. Nah, orang lain itu orang terdekat siapa? Keluarga, ya kan? Ya. Kemudian sahabat, tetangga, kerabat dan lain sebagainya. Itu yang paling penting ya, Dok. Jadi jagalah diri dengan physical distancing, Ya. jaga jarak, kemudian pakai masker terus-menerus, cuci tangan terus-menerus dengan sabun dan air mengalir, kemudian tidak menyentuh wajah, mata, hidung, mulut terutama ya. Kemudian jaga kondisi, konsumsi makanan yang sehat, bergizi, istirahatnya cukup, olahraga kalau sehat olahraga ringan teratur, tapi olahraga sendiri, Ya. mandiri, tidak berkelompok. Untuk sementara memang olahraga berkelompok tidak Jangan diperbolehkan dulu, jangan dulu ya. Nah, tidak. dokter ini ngomong-ngomong tentang olahraga, Mm-mm. yang benar itu olahraga pakai masker atau tidak? Kalau olahraganya menguras energi, lari, ya, bersepeda, senam, kalau senam santai ya pakai boleh. Kalau senam kayak senamnya lanjut Aerobik, usia, aerobik, ya jangan, karena membutuhkan oksigen banyak. Oke. Nanti bisa sesak nafas, terus kekurangan oksigen karena terhalang masker. CO2, karbon dioksida yang harus dibuang oleh paru-paru lewat hidung, lewat mulut, nafas itu juga terhambat, sehingga terjadi penumpukan karbon dioksida di dalam tubuh. Ya. Karena pembuangan terhambat, sesak nafas, oksigen yang masuk juga kurang, pingsan, kekurangan oksigen, jadi juga berbahaya. Oke, kalau olahraga ringan misalkan kayak ya, jogging, jalan kaki begitu, Jalan kaki atau- boleh, ya, jalan kaki pokoknya santai. santai boleh pakai pakai masker. Sepedahan mungkin selama Sepeda sepedahan. santai boleh. Ya. Tapi kalau dia sudah berat yang kayak ngos-ngosan gitu harus ya, dilepas. berarti memang harus dilepas Iya. ya, Dok. Nah, untuk itu memang kita masyarakat harus pilih tempat-tempat yang di area terbuka, Dan longgar, tidak banyak orang. Jadi kita bebas untuk membuka Betul. masker kita begitu ya, ke Dokter. pedesaan, ke tempat-tempat yang segar dan longgar dari kerumunan warga. Baik. Stop merokok, kemudian kalau ada keluhan segera periksa ke pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas setempat. Iya. Itu yang harus Penting sekali ya, ya, Dok. menjelang diberlakukannya new normal. New normal. Pertahankan protokol kesehatan itu selamanya sampai ditemukan obatnya, vaksinnya, sehingga COVID-19 bisa dikendalikan atau ditanggulangi. Karena new normal ini bukan normal ya, Dok ya. Kan masih Bukan. new. New normal itu begini loh, normal tapi model baru. Normal model baru gitu loh. Ya, Nah, normal yang dulu sudah nggak ada. iya, kelewat. dan ini yang menjadi harus kewaspadaan kita semuanya dan harus benar-benar kita Siap. ketahui bersama terkait new normal ini ya, Dokter, karena Iya. banyak sekali yang berpikiran bahwa wah new normal asik gitu. Padahal Loh. kalau buat saya nggak enak banget loh new normal ini. Yang asik tuh yang normal dulu. Iya, makanya. Jadi banyak yang masyarakat normal wah model new baru." normal gitu. Emangnya sepeda baru, baju baru. Iya. Padahal beda banget ya, Beda Dok ya. banget. New normal dengan normal ini tetap Beda. enak yang normal, Dok. Yang dulu ya. Sekarang normal dengan pembatasan, dengan Iya, perangkat, betul. mulai dari masker, terus cuci tangan, ya kan. Kemudian harus jaga jarak. Betul. Perangkatnya itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh berkerumun. Ya. Karena new normal kita sedang berdampingan dengan COVID-19. Moga-moga bisa segera berlalu ya, Dok ya. Amin. Kita saling mendoakan dan saling berusaha. Betul. Ya, jangan sampai berdoa tok tapi enggak berusaha ya, Dok. Nanti enggak dikabulkan. Ya. Baik, Dok, terima kasih sekali. Semoga Sama-sama. sehat selalu. Salam Amin, amin. tangguh. Salam tangguh juga. Dan semoga kita semuanya tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Amin, Dok ya ya. Rabbal Amin. Alamin. Terima kasih, Terima Dokter. kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.